Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebatu lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajak Bobers nginep virtual di tempat glamping. Karena glampingnya emang lagi hits banget Bobers ya. Di tiap kota tuh banyak tempat glamping baru dan termasuk di Kota Batu ini. Cuma bedanya glamping yang mau kita datengin ini bentuknya tuh dari kayu gitu. Jadi kayak rumah-rumah panggung bentuk segitiga, lucu-lucu deh pokoknya tempatnya. Kita mau nginep di tempat yang namanya Sanaya Resort Malang. Nah ini lokasinya lebih dekat ke Malang sih Bobers daripada ke Kota Batunya. Jadi kalau misalnya Bobers tuh mau jalan-jalan ke Jatim Park atau mau ke Batu, itu jaraknya sekitar 30 menit ya, 20 menit 30 menit dari Sanayanya. Jadi sekitar 20 menit sampai 30 menit gitulah Bobers. Itu kalau pas lagi normal ya. Kalau lagi macet ya itu udah takdir Tuhan, gak tahu deh berapa menitnya, tapi ya, itu perlu Bobers catat aja jaraknya sekitar segitu. Tapi sebelum Bocan review hotelnya secara detail, Bocan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotelnya lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobers nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com, diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Sanaya Resort Malang ini harga kamarnya itu mulai dari 500 ribuan untuk tipe kamar standar single. Dan ini pilihan kamar di Sanaya juga banyak banget. Jadi buat Bobers yang mau nginep berdua, bertiga, berempat bisa banget karena kapasitasnya tuh macem-macem. Ada yang kamar untuk 3 dewasa itu harganya 600 ribuan. Terus juga ada yang untuk villa harganya sampai 2 jutaan. Jadi Bobers bisa tentuin mau nginep berapa banyak, bisa pilih kamar apa aja. Tapi jangan lupa nih, kalau misalnya mau lebih hemat harus pakai kupon spesial Bocan 500k buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500 ribu dengan minimal transaksinya tuh 300 ribu. Nah kemarin tuh Bocan ambil tipe kamar standar single karena yang nginep cuma suami doang, nggak bawa anak-anak. Jadi pilih yang buat kapasitas 2 orang aja. Nah Bobers bisa lihat nih harga awalnya itu kan 500 ribu. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapet diskon langsung 10%, netnya jadi 450 ribu aja. Jadi buat Bobers yang mau liburan nih, kapan aja, kemana aja, beli tiket murah di tiket.com. Gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah. Dan sekarang kita udah deket nih Bobers sama tempat glampingnya, sama Sanayanya. Nah di pertigaan sini kita belok. Jadi ini kan ada plang nih ya, Dusun Telaga. Nah Sanaya Resort itu adalah bagian dari Dusun Telaga Resort tadi. Jadi Bobers nggak perlu takut disasarin karena walaupun itu tulisannya Dusun Telaga, tapi emang bener Sanayanya ada di dalam sana. Terus tadi itu ada security, tapi security-nya cuma nanya keperluan gitu doang, nggak ada ngecek apa-apa. Jadi kita bisa langsung masuk dan jalannya cukup jauh ya dari pos pertama tadi sampai ke area lobbynya, itu jaraknya cukup jauh. Ini kita masih naik lagi. Nah ini nih Bobers, jadi si Dusun Telaga itu areanya luas banget dan di sana tuh ada berbagai macam bentuk penginapan, mulai dari yang tipe villa-villa gitu. Nah kalau si Dusun Telaganya ini dia udah berdiri cukup lama, tapi kalau untuk glamping Sanayanya itu baru buka di tahun 2020 kemarin. Nah ini adalah area parkirannya nih Bobers. Parkirannya luas tapi dia outdoor gitu. Dan di sini kita drop off tapi gak ada staffnya yang jaga. Jadi semua tamu yang sampai di area drop off ini mereka nurunin barangnya mandiri karena gak ada yang jaga staffnya. Kita langsung lanjut ke parkiran di tempat yang tadi. Nah jaraknya ada yang deket, ada yang jauh karena di bawah sana tuh masih ada parkirannya lagi. Dan ini kan outdoor ya Bobers, jadi kalau pas lagi hujan ya agak sedikit ribet pastinya. Dan sekarang kita mau check in. Ini adalah area lobbynya. Lobbynya tuh nuansanya yang tradisional gitu. Terus juga ini open space dan resepsionisnya ada di sebelah sini nih. Proses check innya juga smooth. Ya staffnya profesional lah ya. Mereka tahu cara handle tamu gimana. Cuma tadi doang tuh pas drop off itu nggak ada yang jaga. Mungkin entah staffnya lagi nganter tamu yang lain atau staffnya kurang. Intinya cuma kurang smooth di penyambutannya aja. Ini ada welcome drink juga nih Bobers, ada snacknya juga. Jadi untuk
servis di lobbynya Bocan suka sih, walaupun tadi bellboynya nggak ada, tapi untuk kesiapan welcome drink sama snack semuanya disediain. Dan udah check in nih, kita mau lanjut ke kamar. Dan kita langsung diantar sama mas yang tadi ngelayanin di resepsionis. Jadi masnya ini kayak multifungsi, ke resepsionisin iya, terus nyetir bugikar iya. Mungkin itu sih ya alasannya tadi di drop off nggak ada yang jaga, mungkin staffnya kurang atau gimana. Dan masnya sambil nerangin nih fasilitas ada apa aja di sini. Jadi tadi tuh ada kolam renang. Terus di sini ada kolam renang utama dan kolam anak. Totalnya tuh kayaknya ada 4 kolam renang Bobors, dan ada untuk yang dewasa sama anak-anak. Jadi pastinya seru ya, karena nggak cuma untuk dewasa doang poolnya. Tapi kolamnya air dingin sih, dan nggak perlu khawatir karena di sini cuacanya tuh nggak sedingin Batu Bobors. Jadi masih ya aman lah ya berenang di kolam dingin. Kalau di Batu kan berenang di kolam dingin tuh udah kayak tantangan. Secara udaranya dingin banget. Kalau di sini masih oke. Dan kita udah sampai nih di kamarnya Bobors. Jadi kalau untuk tipe yang glamping di Sanayanya ini, aksesnya nggak ramah difabel karena Bobors bisa lihat itu aksesnya full tangga ya. Susah kan pastinya dorong stroller atau kursi roda di sini. Dan kita langsung masuk ke dalam kamarnya. Ini ukuran glampingnya menurut Bocan sih pas ya. Maksudnya nggak terlalu sempit. Ya sedang lah buat harga kamar 500.000, menurut Bocan sih ini cukup luas malahan. Terus ranjangnya twin karena yang hidup kan ini suami sama adik ipar. Jadi kita pilih ranjang yang twin. Terus bangunannya tuh full kayu semua, dan di sini nggak ada fasilitas televisi, tapi ada AC sama ada wifi. Nah ini disediain teko listrik lengkap sama cangkir dan air mineral juga. Terus juga ada slipper dan ada laundry bag. Jadi fasilitas di kamarnya ya lumayan lah ya. Walaupun gak ada TV, tapi kita bisa nikmatin suasana di outdoornya mungkin. Kita beralih ke kamar mandi. Kamar mandinya nih unik Bobors. Jadi dia tuh gabungan antara unsur kayu sama kayak ada industrialisnya gitu Bobors tuh. Dia pakai batako gitu yang warnanya semen-semen gitu. Terus yang unik adalah showernya. Jadi showernya tuh kayak gerujukan gitu. Kalau misalnya pas digedein gitu kerannya, dia tuh keluarnya udah kayak mandi di bawah air terjun. Tapi yang penting sih ada water heaternya kan. Nah showernya kayak gini nih Bobors tuh. Lucu ya, berasa mandi di air terjun gitu. Udah room tour, sekarang kita mau lihat area luarnya. Ini adalah bagian favoritnya Bocan karena dari sini tuh kelihatan unik banget rumahnya, kayak rumah-rumah hobbit gitu gak sih? Mungil-mungil terus di atas kayak bukit-bukit gitu, asik sih. Dan di sini juga ada kolam berenang, cuma ini kayaknya belum beroperasi. Jadi totalnya tuh ada 4 pool, cuma yang tadi satu belum tuh. Abis lihat-lihat suasana di sini, sekarang Bocan mau ngajak Bobors lihat suasana sorenya. Ini makin cakep. Kalau tadi kan kelihatan seger ya, ijo-ijo. Nah kalau misalnya malam, ini suasananya tuh romantis syahdu gitu Bobors. Lihat tuh, lampu-lampunya cantik banget, keren ya. Sumpah ini fotogenik sih Bobors, foto-foto di sini juga bagus. Tuh harga 500.000, kamarnya bersih, nyaman, dan tempatnya cantik. Jadi menurut Bocan ini bisa Bobors masukin ke dalam list kalau misalnya mau liburan ke daerah Batu atau Malang. Nah ini suasana malam harinya, makin romantis ya. Ini yang nginep suami sama adik ipar, gak bisa romantis-romantisan ya. Dan kita mau makan malam nih sekarang. Untuk makan malamnya, si Sanaya ini tuh punya restoran yang buka buat umum juga. Jadi kalau misalnya Bobors gak nginep gitu, mau makan malam aja itu bisa juga di restonya. Cuma malam ini Bocan mau makan di luar. Gak tahu kenapa nih suami milih buat makan di luar. Tapi suami lagi pengen makan di luar katanya. Nah ini Bobors sebenarnya bisa minta jemput juga buat naik bugikar. Tapi katanya mereka mau olahraga. Ya gak apa-apa, kali aja abis dari sini jadi langsing gitu kan. Nah ini area poolnya nih, cakep banget. Tuh dikasih lampu-lampu hias. Beneran ini tempatnya bagus tau Bobors, recommended. Jadi kalau misalnya pas malam Bobors mau dinner romantis di sini juga kayaknya seru banget tuh ya. Tuh cakep ya. Dan tadi tuh di samping lobby itu kayak ada tempat-tempat mobil antik gitu Bobors, bisa buat foto-foto juga. Dan sekitar 200 meter apa 300 meter gitu ya jarak dari kamar glamping ke lobbynya, akhirnya sampai juga nih ke parkirannya.
Kita mau makan malam di Omah Warung Wareg. Jadi katanya di Batu tuh banyak banget warung yang namanya warung wareg Bobors, dan suami sempat cobain beberapa warung wareg. Mungkin warung wareg itu kalau di Jakarta warteg kali ya Bobors, karena kan di Batu jadi namanya warung wareg, ya mirip lah ya warteg wareg. Nah di sini nih katanya yang paling enak si Omah Warung Wareg ini, karena dia paling rame. Terus suami nyobain, ini katanya rasanya lumayan lah dibandingin yang Omah Wareg lainnya. Nah ini suasana restorannya kayu-kayu gitu. Ya tempatnya bersih sih Bobors, jadi enak kalau makan di sini, dan yang penting harga makanannya juga bersahabat nih Bobors. Bisa lihat kalau untuk ikan ya sekitar 80.000 90.000 standar lah ya. Untuk ayamnya tuh masih 20.000 30.000-an gitu. Nah ini suami pesen susu jahe sama es kelapa. Ya akhirnya mereka pesen minuman yang laki gitu kan. Oke lah ini susu jahe, daripada kemarin cowok-cowok pesennya milkshake strawberry semua, coba kurang pink apa gitu kan. Ini masih oke lah. Terus ini menu hematnya suami, dia pesen gurame telur asin gitu bagi 2 sama sambal doang, kagak ada sayur, kagak ada tempe tahu. Gini ya kalau para bapak makan tuh kayak gini, nggak mikirin cobain menu apa gitu, tambahin sayurnya biar tahu rasanya. Mereka asal makan yang kenyang aja. Nah ini kalau guramenya kata suami tuh sebenarnya enak, cuma suami tuh bukan penggemar masakan manis, dan guramenya tadi tuh rasanya agak manis gitu. Tapi sambalnya sih enak. Dan kita udah makan, sekarang kita balik ke kamar. Ini adalah penerangan di dalam kamarnya. Nah di sini lumayan gabut sih Bobors, karena gak ada TV kan. Ya paling gak bisa internetan lah, karena ada wifi yang penting kan. Terus ini suasana pagi harinya. Tuh enak banget, buka pintu kamar, lihat rerumputan dan pepohonan hijau kayak gini. Seger ya, dan ini cuacanya pas cerah. Terus ini kan udaranya juga gak sedingin di Batu, jadi enak nih berjemur pagi-pagi di sini. Kita mau sarapan. Nah kali ini sarapannya dijemput sama Bu Gikar. Nggak tahu, mungkin mereka masih ngantuk kali ya. Jadi milih naik Bu Gikar aja deh daripada ngantuk-ngantuk jalan kaki. Dan mungkin karena panas juga kali ya Bobors. Lumayan kan kalau jalan kaki panas kayak gini, kalau malam sih nggak berasa panasnya. Nah ini area restorannya itu ada di samping lobi, jadi sederetan gitulah ya sama lobi dan kolam renang. Nah ini sarapannya, jadi tadi kan Boychan tuh pesen hotelnya belum sama sarapan. Untuk sarapannya itu nambah 100.000 per orang, dan menurut Boychan sih cukup worth it ya Bobors, karena 100.000 itu menu sarapannya banyak. Nih Bobors bisa lihat tadi ada infused water, ada kopi sama teh, terus juga di sini ada jamu. Ini wajib banget nih kalau kita lagi staycation di daerah Jawa. Terus juga ini area pastry-nya maksud Boychan. Dan ini ada sereal. Terus untuk menu main course-nya ada western menu. Westernnya tuh ada pasta, sosis, smoked beef kayak gini. Tuh Bobors bisa lihat. Kalau untuk rasa makanan ya, menurut penceritaan suami ini rasanya so-so. Maksudnya lumayan tapi nggak yang enak banget gitu. Jadi ya cukup enak aja lah, standar. Nah ini untuk menu tradisionalnya nih Bobors. Tadi ada kue tiaw, terus juga ada nasi kuning, ada opor tahu sama telur. Tuh ini area dessert. Ada buah-buahan sama ada salad. Terus juga tadi ada bubur manis. Jadi untuk menunya cukup variatif sih menurut Boychan ya. Nah ini aneka soto, bukan aneka tempat soto maksud Boychan. Area soto sama area bubur kacang ijo. Nah ini ada jajanan pasarnya juga nih Bobors. Tuh. Dan ini favorit Boychan nih, gorengan. Tuh gorengannya kayaknya menggoda banget sih. Ada bubur ayam. Oke lah ya menunya. Rasanya juga cukup oke lah. Gak apa-apa sih nambah 100.000 buat sarapan, karena daripada cari di luar kan jauh lagi, mendingan makan di restorannya aja. Nah ini menunya nih, ada sayur tahu tempe kuning gitu, terus campur kue tiaw. Nah ini bubur sumsumnya nih enak Bobors, ini favorit sih. Tuh.
Abis sarapan kita lihat-lihat area kolam renangnya ya. Kebetulan banget ini pas lagi ada acara apa Bocan nggak ngerti. Jadi kolam renangnya tuh cakep banget kalau misalnya mau dibikin venue ala-ala buat wedding atau buat ulang tahun. Tuh cakep ya. Jadi bisa bikin pesta kebun gitu Bobers. Tuh keren sih. Oh ada yang lagi nikahan kali ya atau tunangan. Jadi pengen nikahan lagi sama pas suami loh. Gak bisa ya, gak bisa diulang ya. Nah ini cakep banget tuh. Oh kayaknya sih nikah ini ya buat wedding. Tuh kita intip-intip sebentar lah ya. Nah ini yang berenang dialihkan dulu nih ke kolam sebelah karena kolam renang utamanya lagi dipakai buat venue. Nah ini adalah tipe-tipe villanya nih Bobers. Tuh jadi pilihannya tuh bener-bener banyak Bobers, mau yang ala-ala glamping atau buat yang keluarga yang mau tipe villa satu rumah kayak gitu itu juga bisa di sini. Nah ini perlu hati-hati nih karena jalanannya turun kayak gini. Tuh ini area pool. Aduh dari tadi tuh mau ngomong area belibet banget. Itu area pool buat anak-anaknya maksud Bocan. Dan sekian review Sanaya Resort dari Malang. Nanti masih ada tempat-tempat menarik lainnya di Malang yang akan Bocan review. Pokoknya Bobers tungguin video Bocan berikutnya ya. Terima kasih udah nonton. Dadah.